Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pandu Suraning Ronggo dengan NIM 053637081 dari UPBJJ Yogyakarta. Yang pertama, latar belakang. Proses perkembangan kota pada dasarnya memiliki dua bentuk dasar, yaitu pertumbuhan dan transformasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Doxiadis 1968. Pertumbuhan berbeda dengan transformasi yang menunjukkan perubahan yang terus-menerus bagian-bagian permukiman perkotaan maupun perdesaan untuk meningkatkan nilai dan tingkat efisiensi penghuninya. Transformasi kota yang mengubah fungsi ruang seringkali menyebabkan ketidaksesuaian rencana tata ruang yang menimbulkan dampak sosial, ekologi, dan ekonomi. Maka dari itu diperlukan identifikasi guna lahan dan kegiatan. Proses transformasi melalui 4 tahapan. Tahapan yang pertama, penetrasi, merupakan penerobosan fungsi baru ke dalam suatu fungsi yang homogeni. Yang kedua, invasi, merupakan serbuan fungsi baru yang lebih besar dari tahap penetrasi tetapi belum mendominasi fungsi lama. Ketiga, dominasi, yang menunjukkan perubahan dominasi proporsi fungsi dari fungsi lama ke fungsi baru. Yang terakhir, ada suksesi, di mana terjadi pergantian sama sekali dari fungsi lama ke fungsi baru. Proses transformasi yang sering sekali tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial, kehidupan budaya, kehidupan ekologi, perubahan struktur kota, dan perubahan ekonomi masyarakat. Begitu banyaknya kegiatan atas guna lahan di perkotaan, maka diperlukan suatu identifikasi karakteristik guna lahannya untuk memudahkan melihat proses transformasi. Guna lahan sebagai fungsi dominan kawasan, kegiatan sebagai aktivitas pemanfaatan ruang pada parsial. Contoh-contoh pemanfaatan fungsi lahan seperti perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, dan campuran lainnya. Tujuan survei ini untuk mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem dan karakteristik guna lahan dan variasi serta karakteristik kegiatan yang berkembang di dalamnya. Sasaran kegiatan ini sebagai identifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung, identifikasi karakteristik variasi kegiatan dalam suatu guna lahan di Kota Bandung, dan identifikasi karakteristik kegiatan yang berkembang di dalam guna lahan di Kota Bandung. Keluaran yang diharapkan berupa satu laporan survei yang siap pakai bagi kepentingan tahapan proses perencanaan selanjutnya. Kegiatan survei ini dilakukan di Kota Bandung yang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan atau yang disingkat WP. Kemudian kegiatan ini akan dilaksanakan selama 1 semester. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan survei ini adalah sebagai berikut. Sebelum melaksanakan kegiatan survei, sangat diperlukan pemahaman dan perumusan masalah mengenai topik ini agar nantinya kegiatan survei dapat berjalan dengan baik. Merumuskan kebutuhan data, merumuskan populasi dan sampel, memilih, menyusun, dan menggunakan perangkat survei, menentukan target area untuk disurvei, melakukan survei dan etika survei, mengolah dan menampilkan data, serta melakukan interpretasi sederhana dari data yang didapat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengorganisasikan kegiatan agar kegiatan survei dapat berjalan dengan efektif dan efisien adalah membuat organisasi tim, membuat proposal kegiatan, membahas kegiatan, pola kebutuhan dan jenis data, pencarian data, perkiraan biaya, serta mengurus perizinan ke pihak yang terkait. Kesimpulan yang dapat kita ambil
Proses perkembangan kota pada dasarnya memiliki dua bentuk dasar, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Transformasi ini sangat berpengaruh terhadap penduduk perkotaan, yang mana menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan ekologis bagi masyarakat perkotaan. Sehingga pengaturan penggunaan lahan serta identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan sangat diperlukan, khususnya di Kota Bandung. Sekian presentasi dari saya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.